yang seharusnya, ya, secara yang sejatinya, secara idealnya, orang yang berzikir, karena zikir itu ingat Allah, maka idealnya, sejatinya, yang seharusnya, bahwa orang yang berzikir itu mengenal dulu kepada Allah. Jadi harus kenal Allah supaya bisa ingat Allah. Kalau nggak kenal masa bisa ingat? Nah, harusnya seperti itu. Tetapi bahwa umat ini berlapis-lapis dan bermacam-macam tingkat dan kemampuannya. Apakah zikirnya orang yang tidak kenal Allah itu ada manfaatnya? Apakah zikir itu tidak menjadi sia-sia? Orang itu tidak kenal Tuhan, tidak tahu Tuhan, tidak punya pengalaman beradaptasi dengan Tuhan, ya, tidak kenal, tidak tahu, apakah zikirnya ini sia-sia? Tidak. Jadi, karena tingkatannya masih rendah, jadi orang awam yang menyebut Allah, Allah atau Subhanallah atau Ya Rahman, Ya Rahim, ya, misalnya begitu. Misalnya menyebut Ya Salam, Ya Jabar. Dia menyebut nama Allah, dia menyebut nama Tuhan, tapi dia tidak pernah kenal Tuhan. Ya gitu. Jadi ingat dia, ingatnya sekedar mengingat nama. Apa ini sia-sia? Tidak sia-sia. Kalau dikatakan sah, ya sah, pasti sah. Ya, jadi mohon kita atau teman-teman yang sudah makomnya tinggi, ya, jangan mengejek, ya, jangan menghina, jangan menghakimi, jangan menyepelekan orang yang tidak kenal Tuhan. Sebagaimana Anda yang sudah kenal Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan belum kenal Tuhan, belum sempat, karena kesibukannya belum sempat menghayati keberadaan Tuhan, tapi baru kenal nama. Dan dia menyebut-nyebut nama, dia itu sudah zikir, sudah ingat, walaupun hanya ingatnya mengingat nama. Nah, karena nama ini ada yang dinamai, maka zikirnya orang awam ini adalah fungsinya mengarahkan, ya, fungsinya mengarahkan pengakuannya kepada Tuhan melalui nama-nama Tuhan. Tuhannya sendiri nggak kenal, Tuhannya sendiri belum tahu. Tapi orang yang mengatakan Allahu Akbar walaupun belum pernah tahu Allah, Allahu Akbar adalah berita. Ya. Allahu Akbar adalah informasi bahwa Tuhan itu namanya Allah dan Tuhan itu maha besar. Jadi dia tidak tahu Tuhan, ketika dia menyebut Allahu Akbar, dia sudah mendapatkan berkahnya. Berkahnya zikir. Nah, ini bedanya. Jadi soal berkah, nah, berkah ini tidak butuh ilmu terlalu dalam. Jadi manut bodoh saja kalau berkah mengikuti, ya, sekedar mengikuti ulama, mengikuti kiai, mengikuti nabi, mengikuti saja, walaupun nggak ngerti, tapi dia mengikuti orang yang ngerti, itu mendapatkan namanya berkah. Jadi dapat berkahnya gitu. Tetapi kalau ditanya, kamu tahu Tuhan? Wah, jadi nggak tahu dia. Kamu Allahu Akbar itu seperti apa? Ya nggak tahu saya. Pokoknya saya yakin
ada Allah yang maha besar. Allah yang menciptakan kehidupan ini. Oke, itu aja sekilas tentang, supaya kita nggak bingung ya. Kira-kira kalau orang itu ingat Tuhan, ya, karena ingat Tuhan, zikir itu adalah ingat Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, masa bisa ingat Tuhan padahal nggak pernah ketemu Tuhan, nggak kenal sama Tuhan, bagaimana mengingat sesuatu yang tidak dikenal? Nah, itu tadi jawabannya. Dan kita jangan menyepelekan mereka yang membaca, yang hanya bacaan, ya. Ya, jangan menyepelekan orang yang membaca. Juga dengan begitu kita tidak menyepelekan yang dibaca. Misalnya kita menyepelekan orang, ya, menyepelekan orang. Orang itu baca subhanallah, subhanallah, gak ngerti subhanallah aja kok baca subhanallah. Jangan diledek, jangan direndahkan. Ndak apa-apa, dia tetap dapat berkahnya subhanallah, ya. Dan itu mengarah kepada yang disebut, ya. Walaupun mengarahnya dia tidak sadari, dia tidak tahu karena tidak punya ilmunya, belum punya ilmunya. Kalau kita menyepelekan orang yang berzikir, kita menganggap zikirnya percuma, itu kita tidak hanya menyepelekan orang yang berzikir, tapi kita juga akan menyepelekan bacaan zikirnya. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau kita, oh itu orang tahlilan itu baca, nggak ngerti baca. Betapa banyak orang baca Al-Quran nggak ngerti apa yang dibaca. Betapa banyak orang yang sholat nggak ngerti apa yang dibaca di dalam sholatnya. Bahkan ada orang bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, nggak ngerti apa makna syahadatnya. Tidak apa-apa, itu sudah mendapatkan berkahnya. Ya, understand? Ya, semoga bisa diterima. Ya. Tetapi tentu saja kita nggak akan puas. Iman kita ini nggak akan sempurna. Tidak akan puas kesaksian kita kepada Tuhan kalau kita nggak mengenal Tuhan. Misalnya kita wirid bismillah, bismillah, bismillah dengan menyebut nama Allah atau atas nama Allah. Hanya sebutan lisan saja, kita nggak akan puas. Karena bismillah itu ada wujudnya. Bismillah itu ada realitasnya. Bismillah itu ada kenyataannya. Sehingga orang yang membaca bismillah dan pernah makrifat terhadap kenyataan bismillah, mengetahui kenyataan bismillah, sadar bismillah. Kalau sadar bismillah kemudian membaca bismillah, pasti bacaannya akan luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak hanya sebut nama, tapi karena dia mengetahui realitasnya bismillah. Kita membaca Allahu Akbar, tapi kita menyaksikan realitasnya Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar itu ya tidak hanya ucapan, ada realitasnya. Subhanallah, ada realitasnya. Alhamdulillah, ada realitasnya. Ada kenyataannya. Ya, sehingga kita tanya kepada orang yang suka zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahukah kamu realitasnya itu? Nah itu, kalau sudah dirutinkan membaca walaupun tidak tahu, kemudian kita mencari tahu supaya sempurna apa yang kita ucapkan tidak bertentangan. Nah, apa perlunya itu? Nah, apa sih perlunya cari tahu bismillah, cari tahu realitasnya bismillah untuk membaca bismillah? Apa sih perlunya cari tahu realitasnya alhamdulillah
untuk bisa mengucapkan alhamdulillah. Apa perlunya? Perlunya supaya ucapan kita ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan ini kan kita ini diuji. Kita yang ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini diuji di dalam kehidupan. Kira-kira kalau ditagih hutang masih bisa tak ngomong Allahu Akbar? Iya kan? Kita kira kalau jatuh temponya sudah tiba dan yang digunakan untuk melunasi belum ada, bisakah mengatakan Allahu Akbar? Ya. Bisakah kalau ditagih janjinya setiap saat, bisakah kita mengucapkan Allahu Akbar, merasakan Allahu Akbar, merealisasikan Allahu Akbar? Bahwa yang besar adalah Allah, lainnya kecil semuanya. Yang berarti hanya Allah, yang lainnya enggak berarti semuanya. Apakah bisa? Nah, kalau hanya ngomong pasti nggak bisa. Itulah sebabnya banyak orang yang hanya mengucapkan secara lisan, ya. Kalau tidak tahu apa yang diucapkan itu ada risikonya, masih ada risikonya. Walaupun tetap tidak sia-sia, tetap berguna, tapi ada risikonya. Karena iman ini diuji di dalam kehidupan. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan, percaya kalau Tuhan itu kuasa, ya. Percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, yang menguasai segala sesuatu. Apakah percaya begitu saja? Gak bisa. Karena nanti di dalam kehidupan, pada saat kita kepepet, kita butuh pertolongan. Yang kepikir di kita kan cari tolong ke saudara. Kalau masih punya orang tua, ya kan? Kalau ada teman-teman gitu ya. Teman pun masih milih harus teman yang dekat, yang baik gitu. Tetangga dan lain sebagainya. Ketika ada masalah, kita berpikir orang lain. Tidak berpikir Tuhan yang maha kuasa. Kan harusnya kalau tahu Tuhan yang maha kuasa, ketika dalam kesulitan, ketika dalam masalah, ketika butuh pertolongan, pasti kepada Tuhan. Tapi nyatanya, masih banyak di antara kita yang ngomongnya Tuhan Maha Kuasa, tapi kalau kesulitan masih cari makhluk, masih cari sesama manusia, masih cari orang lain, bukan kepada Tuhan. Apa bedanya Pak? Kepada Tuhan sama kepada makhluk? Ya beda. Loh Pak, kalau percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, apa tidak perlu lagi datang ketemu teman, datang ke orang tua, datang ke saudara? Loh boleh, tetap datang ke teman, datang ke saudara. Tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun datang ke teman, datang ke saudara, tidak menjadikan gantungan hati. Jadi hati kita tidak tergantung kepada teman, tidak tergantung saudara. Hati kita hanya tergantung kepada Allah. Hati kita hanya tergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kuasa. Nah, di dalam kuasa Tuhan, semua seluruh alam ini adalah alat-alatnya Tuhan. Jadi termasuk saudara, teman, tadi itu alat-alatnya Tuhan. Jadi hati kita digantungkan pada kuasa Tuhan, kemudian realitas lahiriah kita ketemu dengan sesama makhluk, tapi hati kita sama sekali tidak ada ketergantungan kepada sesama makhluk. Itu artinya kita percaya bahwa Tuhan yang kuasa, bukan si A, si B, bukan sesama makhluk. Nah, oke teman, itu sekedar mukadimah pembukaan. Jadi saya mengingatkan itu tadi bahwa jangan dihina atau jangan disepelekan orang yang
berzikir walaupun dia tidak mengenal Tuhan, zikirnya tetap mendapatkan berkahnya zikir itu. Walaupun zikir yang seperti itu masih gawat-gawatnya. Masih gawat-gawatnya karena akan ditagih di dalam kehidupan. Semakin banyak orang yang hanya berucap tanpa menyaksikan kenyataannya, agama ini makin lemah. Ya. Jadi kalau kamu cinta sama agamamu, jadikan dirimu apa yang kamu ucapkan, kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, semakin kuat begitu iman itu, kita membuktikan di dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran itu benar karena saya tahu kenyataannya. Bahwa bacaan sholat itu benar karena saya tahu kenyataannya. Bahkan azan, nah azan, Allahu Akbar, sampai hayyalal sholat, hayyalal falah, itu semua ada kenyataannya. Itu bukan omong kosong, bukan dilagu-lagukan supaya bisa suara keras enak, bukan itu. Itu ada nilainya, ada wujudnya, ada esensinya. Nah, itu harus diketahui juga. Nah, semakin banyak umat yang mengerti apa yang dilakukan, dipahami betul, maka dia melakukan dengan berkualitas dan hidupnya pasti enak. Ya, hidupnya itu enak, sinkron antara yang diomongkan dengan kenyataannya. Kalau semakin banyak umat yang tidak ngerti apa yang dilakukan, hanya mengucapkan saja, akhirnya agama itu terpisah dari kehidupan. Jadi kalau soal agama berarti di masjid, di musola. Soal agama berarti ketika sholat hari raya, ketika puasa, itu soal agama, ketika menikah ya. Tapi kalau soal mencari penghidupan, soal bekerja, soal politik, soal pergaulan sosial, soal ilmu pengetahuan, agama ditinggalkan. Nah ini jadi agama itu tidak membumi di dalam kehidupannya. Kalau kita hanya tahunya secara teks dan mengucapkan secara lisan, tapi realitasnya kita tidak tahu. Bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Jadi ketika dihadapkan kepada kehidupan, jadi ini contoh aja ya. Contoh. Contoh aja. Ada orang kalau ngaji gitu ya, rutin ngaji, ikut pengajian apa tahlilan apa ya, yasinan apa macam-macam atau kajian-kajian macam-macam gitu. Ya membaca macam-macam, ya Jabar, ya Kohar gitu, ya Qorib, ya Mujib macam-macam, ya Fatak, ya Rozak gitu, macam-macam. Kan kalau ngaji ya Fatak, ya Rozak, tapi kalau urusan duit ya harus cari-cari. Ya. Bahkan kalau bisa harus nipu-nipu ya gitu. Tapi ngucapnya ya Fatak, ya Rozak. Nah ini kan nggak ketemu gitu loh. Antara ucapannya dengan realitas kehidupannya nggak ketemu. Nah ini agama jadi nanti, loh agama itu ternyata nggak menolong hidup ya. Itu kan yang bahaya, nanti agamanya disalahkan. Padahal umatnya yang nggak paham dengan agamanya. Oke, jadi ada orang yang tadi saya mau ceritakan gitu. Jadi kalau dia baca apa gitu. Jadi waktu dia sakit malah larinya ke dukun. Jadi dia itu sudah punya bacaan ayat kursi, dia sudah punya bacaan kulhu. Kemudian dia sakit, larinya ke dukun. Nah, gitu. Jadi ya sama saja dengan orang yang kita itu tadi baca ya Fatah. Ya Fatah itu artinya yang membuka. Ya Rozak itu yang memberi rezeki. Allah kan yang buka, ya Allah, yang punya rezeki ya Allah. Nah, gitu. Tapi kalau soal pekerjaan, uang nyari sendiri, komisi nyari sendiri, bonus nyari sendiri, bayaran nyari sendiri, gaji naik mengajukan proposal dulu, semuanya dipikirkan di luar Tuhan. Nah, itu. Oke, sampai di situ aja. Itu sekedar mukadimah untuk
Judul kita malam hari ini kusut atau kusuk. Nah, oke. Saya menyapa dulu. Selamat datang. Assalamualaikum Pak. Terlambat masih ada kerjaan. Oh ya, selamat datang Ibu. Selamat datang juga yang lain. Nah, selamat datang semuanya yang sudah hadir. Ada tumut nyimak, nggih Pak. Monggo. Ada Sidan, selamat datang Sidan. Temanya kusuk apa kusut ini ya? Kusuk atau kusut. Selamat datang, silakan yang lain. Jadi kita akan bicara kusuk dan kusut. Kusuk versus kusus. Kusut. Ya, bukan khusus, kusut. Kusuk lawannya kusut. Jadi kalau mau khusyuk harus mengalahkan kusut. Jadi nggak boleh kusut. Kalau kita gagal khusyuk, jadinya juga kusut. Kalau kita terlalu kusut, akan semakin sulit khusyuk. Terlalu kuat kusutnya, ya, terlalu menguasai kusutnya, maka kusuknya akan tersingkir, akan tertindih, ya, akan terdesak. Jadi kusuknya tidak muncul karena didominasi oleh kekusutan. Nah, kusuk itu adalah menurut Imam Ghazali yang disebut khusyuk karena tasawuf kita mengikuti mazhabnya Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali yang disebut khusyuk adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Jadi khusyuk itu adalah dominasinya hati. Domennya khusyuk ya di hati. Orang yang khusyuk adalah orang yang hatinya hadir. Orang yang hadir hatinya terbuka. Jadi khusyuk itu domennya hati. Jadi kalau mau khusyuk yang dinyalakan hati. Yang kalau mau khusyuk yang dihidupkan hati. Tempatnya kesadaran itu di hati. Tempatnya kesadaran itu di dalam hati. Jadi khusyuk itu kerjaannya hati. Nah, sebaliknya kusut. Tahu kan? Ya, tahu kan? Yang kusut itu apa? Rambutnya Pak kusut. Oh iya, rambut khusus. Rambutnya kusut, ya. Tapi kita kan nggak sedang membicarakan sesuatu yang bersifat kusutnya fisik. Kalau kusutnya fisik bisa saja bajunya kusut. Karena ini non fisik. Yang disebut kusut adalah pikirannya. Sehingga kusut kalau berlawanan dengan khusyuk yang dimaksud adalah kusut itu didominasi oleh pikiran. Jadi medannya kusut itu ada di pikiran. Kalau medannya khusyuk, hati. Sebelum live ini saya
mulai tadi ada pertanyaan dari video saya, ada yang menanyakan tentang ada yang DM ke saya, Pak, bagaimana caranya supaya pikiran bisa tenang. Nah, ada pertanyaan begitu. Ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya pikiran bisa tenang? Saya jawab tadi, pikiran itu menjadi tidak tenang karena pikiran terlalu banyak pekerjaan. Jadi kalau pikiran itu banyak kerjaannya, maka pikiran jadi nggak tenang. So, oleh sebab itu, supaya tenang, pekerjaan pikiran dikurangi. Kalau pekerjaan pikiran dikurangi, akan jadi tenang. Pikirannya tidak terlalu mengerjakan yang tidak perlu. Jadi karena pikiran kita ini kalau tidak dikendalikan kan apa saja dipikirkan. Yang enggak dipikirkan ya. Lihat tetangganya dipikirkan, lihat orang lewat dipikirkan. Oh, sama yang terlintas di pikirannya dipikirkan panjang lebar. Ya, kurang gawean. Ya, pekerjaan ini pikiran kurang gawean. Jadi kemana-mana. Itu yang membuat pikiran tidak tenang. Jadi tidak tenangnya itu karena memang banyak kerjaannya. Kalau sedikit kerjaannya kan tenang. Apalagi nggak ada yang dikerjakan, diem aja tenang. Nah, itu pikiran yang enak itu, pikiran yang tenang. Pikiran tenang ya karena pekerjaannya. Itu tadi jawab saya begitu. Nah, karena pikiran yang tidak tenang, kan karena banyaknya kerjaan tadi itu, lama-lama kan jadi kusut. Pikiran jadi kusut. Mengapa pikiran jadi kusut? Karena pikiran itu cenderung, ya, yang disukai pikiran. Teman-teman yang biasa main media sosial, kalau Anda bikin video, atau Anda bikin, konten yang menarik, itu konten yang ada hooknya, konten yang ada hooknya. Nah, untuk membuat hook yang menarik, itu adalah sesuatu yang negatif. Karena pikiran manusia itu tertarik kepada hal-hal negatif. Nah, gitu. Tertarik hal-hal yang negatif. Kalau hal-hal yang positif misalnya, kalau tetangga kita adem ayem selama 10 tahun, tidak pernah bertengkar, nggak ada yang ngomongin itu loh, rumah tangganya bagus ya, nggak pernah bertengkar, nggak ada yang ngomongin gitu. Tapi sekali negatif, wah itu sudah ngomong semua. Jadi kalau baik itu nggak ada yang komentar gitu lah. Karena pikirannya nggak tertarik kepada hal yang aman, biasa-biasa saja, damai, lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja, normal saja, baik-baik saja. Kalau baik-baik saja itu nggak tertarik. Kalau sedang tidak baik-baik saja, lah itu baru orang tertarik. Jadi kalau mau bikin video itu, kalau mau tertarik, mau ada hooknya ya pakai itu. Video saya yang viralnya hampir 1 juta view-nya. Hampir 1, itu saya nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja bikin hook, nggak sengaja. Karena saya nggak pernah memperdulikan hook itu, nggak pernah memperdulikan, walaupun teorinya tahu saya, tapi nggak pernah memperdulikan itu. Karena nanti ngerusak materi, kalau materinya nggak cocok, nanti kita paksakan untuk buat sesuatu yang menarik orang. Jadi, pikiran kita ini gampang kusut, karena pikiran kita cenderung negatif. Coba, sekali Anda tidak punya uang dan Anda berpikir Anda sedang tidak punya uang dan Anda mencari kemana supaya saya dapat uang, lalu 1-2 langkah pikiran Anda tidak menemukan jalan keluarnya, apa yang dikatakan pikiran kepada Anda? Yang dikatakan pikiran kepada Anda adalah Anda sedang sial. Itu kata pikiran. Anda sedang sial, Anda sedang apes,
Anda dalam kesulitan. Wah, itu dikatakan dia oleh pikiran berulang-ulang. Itu membuat pikiran kemudian menjadi kusut. Padahal sesungguhnya kenyataan ketika Anda sedang tidak punya uang itu, keadaan Anda sedang baik-baik saja. Anda sedang sehat. Semuanya berjalan normal, makan enak, minum enak. Tapi karena pikiran kusut, jadi makannya jadi terpengaruh, nggak enak. Minumnya jadi terasa nggak enak. Nah, itu karena dibombardir oleh pikiran negatif. Dan sekali lagi bahwa pikiran kita secara biasa-biasa lebih memilih tema-tema negatif daripada tema-tema positif. Jadi hati-hati, kesulitan kecil ya bisa menutupi kemudahan yang besar. Kekurangan yang kecil bisa menutupi rahmat Allah, kelebihan rahmat Allah yang besar. Kadang-kadang sakit 1 hari bisa menutupi sehat 10 tahun. Nah, itu contohnya. Jadi kadang-kadang kita kalau terbawa oleh pikiran, hal-hal kecil itu menutup hal yang besar. Hal negatif kecil menutup positif yang besar. Itu bahayanya ketika kita terbawa oleh apa yang dikatakan oleh pikiran kita, dan itu yang akan membuat kita kusut. Jadi kalau sudah kusut, akhirnya tidak bisa kusuk. Ya nggak bisa kusuk, nggak apa-apa ya. Sholat juga tidak harus kusuk kok ya, menurut fikih. Jadi menurut ilmu fikih, sholat itu nggak kusuk ya, tetap sah sholatnya. Tapi kalau kita tidak khusyuk sholat kita tidak dapat yang namanya aflaha. Kita tidak mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau sholat kita itu nggak khusyuk, kita nggak dapat keberuntungan. Karena yang dapat keberuntungan, ya, keberuntungan yang khusus ini ya, keberuntungan yang khusus yang didapatkan dari sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'min alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi orang-orang yang sholatnya khusyuk itu hidupnya sangat berkeberuntungan. Jadi keberuntungan hidup itu tercipta dari khusyuknya sholat. Itu kok bisa begitu ya? Nah, ini harus cari tahu. Harus cari tahu. Nah, cari tahu berarti harus ngalami. Ngalami kusut sudah. Kan sudah ngalami kusut. Tinggal ngalami khusyuknya. Kusutnya sudah. Kusutnya berulang kali. Kusutnya udah sering nih, kusutnya. Tinggal khusyuknya yang belum. Nah, kalau mau beruntung hidupnya, khusyuk sholatnya. Jadi, sholat yang 5 waktu itu ada hubungannya dengan keberuntungan hidup. Sholat yang khusyuk itu menciptakan keberuntungan hidup. Hidup sehari-hari, hidup di luar sholat, hidup setelah sholat, hidup sebelum sholat. Jadi kan kalau 1 hari 24 jam, kalau sholat kita ada 5 titik, sholat 5 waktu, yang masing-masing itu misalnya 5 menit saja, berarti kan cuma 25 menit. Nah, 24 jam dikurangi 25 menit itu berapa? Berarti 23 jam setengah lebih 5 menit. Nah, 23 jam setengah lebih 5 menit itu ditentukan oleh yang 25 menit ini. Jadi betul-betul sholat khusyuk itu sama dengan Lailatul Qadar. Jadi sholat khusyuk yang 5 menit, yang 25 menit ini menentukan keberuntungan waktu 23 jam setengah lebih 5 menit.
Understand? Jadi waktu 23 jam setengah lebih 5 menit itu kalau mau beruntung, perhatikan yang 25 menit ini. 25 menit ini diasumsikan per sholat 5 menit. Kali 5 sehari semalam. Dari kalau sholatnya ini khusyuk, hidupnya sudah nggak kusut. Kehidupannya nggak kusut. Keberuntungan selalu datang, selalu ada keberuntungan di setiap momen. Ya, masa nggak kepingin? Masa nggak kepingin hidup beruntung? Tapi kalau kepingin hidup beruntung, lalu berjuang untuk sholat khusyuk, lalu khusyuk itu angel. Ada orang belajar khusyuk malah jadinya kusut, ada. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ada orang yang karena Pak Anam sudah ngomong kalau hidupnya kepingin berkeberuntungan, sholatnya harus khusyuk. Jadi saya harus berusaha sholatnya supaya khusyuk, supaya hidup saya beruntung. Ya. Tapi begitu berusaha sholat khusyuk, ternyata nggak khusyuk-khusyuk. Karena nggak khusyuk, sholatnya jadi kusut. Jadi habis sholat itu makin kusut aja. Habis sholat marah-marah. Marah. Sholat sudah 4 rakaat, sudah betul takbirnya, sudah betul rukuk sujudnya, tapi nggak khusyuk, nggak ngerasa apa-apa. Gara-gara nggak ngerasa apa-apa itu saya pernah nggak sholat selama 2 tahun. Waktu muda dulu tuh pernah sholat nggak kerasa apa-apa, saya libur tuh, motong saya. Saya pernah ya kurang lebih 2 tahun, mungkin 2 tahun setengah sekitar itulah. Itu nggak pernah sholat sama sekali, jadi kafir total. Padahal saya muslim kan, berarti kalau nggak sholat kan kafir. Karena cari khusyuk tapi nggak khusyuk, nggak dapat khusyuk, malah jadinya kusut. Nah, kalau sudah sampai di situ nanti kita akan membicarakan bagaimana supaya kita bisa mencapai khusyuk itu. Oke, saya menyapa teman-teman banget ini apa? Panget banget. Pengen banget mungkin maksudnya ya. Untung dan tidak beruntung laksana siang malam saja. Nggak ada spesial. Good James Sudikrama. Jadi beruntung atau tidak beruntung tidak ada bedanya. Kulo nggih kadang males karena memang belum ada rasanya. Mbak Mila, ya, iya, memang kadang-kadang gitu. Kalau sholat kok nggak ngerasa gitu, jadi nggak termotivasi, ya, nggak ada rasanya. Karena ngejar khusyuk nggak dapat khusyuk, akhirnya hampir putus asa. Akhirnya males deh. Tapi takut kewajiban, kerjakan. Nah itu masalah-masalah itu harus kita selesaikan, Jadi ya harus kita selesaikan. Jadi tadi ada yang komentar itu ya, beruntung nggak beruntung itu udah nggak masalah. Itu tingkat tinggi itu ya, itu tingkat tinggi itu silakan diikuti. Itu tadi dari James itu sudah tingkat tinggi. Jadi orang di tingkat kesadaran hidup tinggi, terus bagaimana biar bisa merasakan rasanya sholat? Oh ya. Nanti kita jawab ya Mas Sidan, nanti kita jawab bagaimana bisa merasakan sholat. Jadi dia ngomong beruntung, jadi memang di tingkat tinggi beruntung atau tidak beruntung. Kalau beruntung itu surga, ya. Kalau tidak beruntung itu neraka, misalnya gitu ya katakan ya. Karena yang disebut enak itu surga, nggak enak itu neraka. Sedangkan Allah sendiri di dalam Al-Quran, jadi benar yang dikatakan James itu, walaupun sepertinya kurang ajar, wes gak penting Pak. Beruntung apa tidak beruntung sama aja gitu. Sepertinya kan kurang ajar kan, tapi itu enggak, itu benar itu. Allah sendiri berfirman, wa balaunahum bil hasanati wasaiati. Aku menguji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan. Aku menguji manusia itu dengan kesenangan dan kesusahan. Aku menguji manusia dengan keberuntungan dan kesialan. Jadi keduanya seperti surga dan neraka. Nggak penting surga dan neraka itu, yang penting yang punya surga. Yang punya neraka itu yang penting.
Itu tasawufnya sudah tingkat tinggi ya, itu bisa diikuti, itu tasawufnya tingkat tinggi. Oke, karena bahasanya dalam dada itu selalu kadang-kadang ya dalam, kadang-kadang nggak begitu dalam, kadang-kadang di luar, karena ini bertingkat-tingkat ya. Karena umat itu bertingkat-tingkat dan kita sendiri juga bertingkat-tingkat kok. Kita yang udah dewalem banget gitu ya, tapi kadang-kadang juga bisa marah gara-gara sepele. Ya toh, kita yang sudah kenal Tuhan, berkesadaran, makrifat, ya. Kadang-kadang karena sandalnya keliru dengan orang lain marah. Nah, kadang-kadang hal kecil saja kita bisa marah. Nah itu, jadi kadang-kadang walaupun kita ya, seperti yang kemarin saya bilang, seperti rumah. Di dalam rumah kan kita tidak selalu ada di tempat sholat, kita tidak selalu ada di kamar, kadang-kadang kita juga ada di tempat mandi, tempat buang air, buang kotoran gitu. Jadi kadang-kadang kita juga suatu saat turun ke bawah, jadi kondisi kita juga bisa begitu, bisa naik, turun. Oke. Tapi kalau berilmu itu enak, kalau berilmu itu bisa di mana-mana gitu loh. Kok di level rendah begini, di level tengah begini, di level tinggi begini. Oke, selamat malam semuanya. Tidak terjebak benar salah, baik buruk ya. Oh iya, tidak cuma wayang. Nah itu wayang gitu tingkat tinggi. Nah, jadi tidak terjebak baik dan buruk. Ya. Baik dan buruk sama-sama dari Tuhan, mau apa yo? Itu tingkat tinggi semua itu teman-teman. Balik lagi ke pikiran tadi nggih, agar timbul kesadaran bisa sabar nampi nopo mawon pawehe Gusti. Nggih, supaya pikirannya enggak ini ya, pikirannya bisa lebih lebih menerima, kesadaran bisa sadar menerima apa saja yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kembali lagi tadi ada yang bertanya bagaimana supaya bisa khusyuk itu dicapai. Ya tentu saja, karena saya ulangi sekali lagi ya, mungkin ada yang baru datang yang belum tahu. Judul kita malam ini adalah khusyuk versus kusut. Jadi kalau kusuknya kalah, kusutnya yang menang, dan sebaliknya. Untuk menjadi khusyuk berarti kusutnya harus diilangi. Nah, khusyuk itu kerjaannya hati. Khusyuk itu letaknya di hati. Khusyuk itu medannya di hati. Khusyuk itu kualitasnya hati, tapi kalau kusut itu medannya di pikiran. Masih ingat sujud ya, pikiran diletakkan lebih rendah daripada hati, masih ingat ya. Jadi di dalam ilmu hakikat ini, hidup kita ini harus memenangkan hati, mengalahkan pikiran. Bahkan pikiran ini tidak kenal Tuhan. Karena pikiran ini bekerja berdasarkan informasi panca indera. Nah, panca indera kita didesain hanya untuk mengenal benda-benda, materi. Jadi pikiran kita fahamnya materialisme. Yang tidak diketahui pikiran dianggap tidak ada. Nah, karena panca indera tidak pernah melihat bentuknya Tuhan, karena Tuhan mustahil berbentuk, maka oleh pikiran Tuhan itu dianggap tidak nyata. Gitulah. Jadi pikiran ini tidak tahu Tuhan. Hati itu letaknya iman. Jadi rasa khusyuk itu di sini. Jadi supaya bisa khusyuk berarti harus bisa eliminir kekusutan pikiran. Nah, caranya bagaimana? Ini faktornya banyak sekali yang membuat pikiran ini kusut. Yang paling pokok saya menyebut sebuah hadis Nabi yang mengatakan hubbud dunya ra'sun kulli khoti'ah.
Ya jarang-jarang ya dalil lah ya. Kok jarang Pak? Ya karena taunya cuma sedikit jadi jarang. Jadi segala keburukan itu pangkalnya adalah cinta dunia. Segala keburukan. Hubbud dunia, roksun, cinta dunia itu kepala. Kepalanya, sentralnya. Keburukan. Jadi segala macam keburukan itu sebab musababnya timbul dari rasa cinta dunia ini. Jadi dunia itu sebenarnya adalah musuh. Loh, ada yang tidak terima loh dunia dibilang musuh. Padahal jelas Imam Ghazali yang menyatakan bahwa musuh manusia ada 4. Gitu. Ghururud dunia, tipu daya dunia. Dunia bukan musuh, tapi yang jadi musuh adalah tipu dayanya. Dunia, yang membuat pikiran kusut itu tadi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan bisa dipahami. Jadi untuk bisa kita khusyuk, itu kita tidak boleh terlekat kepada dunia ini. Jadi jadilah pribadi yang tidak mudah terlekat suka dukanya kehidupan. Seperti yang dibilang James tadi, udah nggak penting lagi beruntung atau sial. Sudah tidak penting lagi enak atau tidak enak, suka atau duka. Jadi tidak terlekat. Orang yang sudah tidak terlekat apapun di dunia ini, mau kamu puji atau kamu caci sama saja. Kamu terima atau kamu tolak, dia sama saja. Diterima dan ditolak nggak ada bedanya. Jadi dunia itu nggak penting-penting amat. Karena dunia ini adalah masa lalu setiap hari. Dunia ini memproduksi masa lalu setiap hari. Dunia ini sesuatu yang kita tinggalkan. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa dunia adalah seperti sesuatu yang keluar dari anak Adam. Maka kalau kita mimpi memegang kotoran manusia, itu tandanya mau dapat uang. Iya, kalau mimpi kamu kena kotoran itu, kena tai gitu, itu mau dapat duit. Ya karena duit itu lambang dunia. Dan dunia itu adalah lambangnya kotoran manusia, itu ada hadisnya. Berarti begitu jeleknya ya dunia. Al-Quran juga menginformasikan ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia adalah kehidupan yang menipu. Jadi oke, supaya nggak panjang-panjang ada fokusnya. Untuk sholatnya supaya khusyuk, kurangilah keterlekatan kepada dunia ini. Karena orang yang mabuk dunia tidak bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Siapa saja yang dimabuk oleh dunia ini, yang tergoda oleh dunia ini, yang sedang dimainkan oleh permainan dunia ini, dia tidak akan merasakan khusyuknya sholat. Karena orang yang dipermainkan oleh dunia ini, ketika dia menggenggam dunia, dia senang. Ketika dunia lepas dari tangannya, dia bersedih. Dan dia berusaha mengejarnya. Kalau dia mendapatkan dari apa di dunia ini, dia ingin berusaha keras mempertahankannya. Jadi begitu merepotkan dunia ini. Kalau sudah seperti ini, kita dimabuk oleh dunia. Hati kita terlekat kepada dunia. Jadi, tidak ada sholat. La taqrabu sholata wa antum sukaro. Tidak ada sholat bagi orang yang mabuk. Jadi tidak bisa sholat orang yang mabuk. Dikatakan tidak bisa sholat, bukan tidak bisa rukuk, tidak sujud. Orang yang dimabuk oleh dunia ini tidak bisa ngalami khusyuknya sholat.
karena dimabuk oleh dunia. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda merindukan sholat yang nikmat, sholat yang bisa dirasakan kekhusyuannya, sholat yang tenang, sholat apalagi kalau Anda bisa mencapai sholat Anda sebagai imamnya seluruh alam. Jadi ketika Anda sholat, Anda menjadi imamnya seluruh alam. Atau ketika Anda sholat, Anda sedang mi'raj kepada Tuhan. Karena sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Atau Anda bisa mengalami sholat yang luar biasa. Sholat yang lepas dari ruang dan waktu. Itu memang posisi sholat yang khusyuk luar biasa. Walaupun merasakan beberapa saat itu rasanya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Semua itu ada di dalam sholat yang kita perjuangkan setiap hari. Nah, untuk mencapai sholat yang khusyuk itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau mau sholatnya khusyuk, kurangilah keterlekatan kepada dunia. Belajarlah yang dikatakan Mbak Mila tadi, nerimo. Jadi menerima kehidupan ini, apa yang kita alami, senang, susah, ada, tidak ada, lebih, kurang, ketemu, berpisah, memberi, menerima. Semua yang kita alami ini, susah, payah, mudah, sama saja, tidak terlekat diri ini kepada hal-hal yang ada di dalam kehidupan duniawi kita. Dengan begitu pikiran kita juga tidak akan kusut. Ya, pikiran kita itu enteng, nggak usah mikir macam-macam. Malah saya senang kalau teman-teman bisa ngikuti rumus saya. Ya, rumus saya kan sudah ada di VT saya katakan. Kalau saya dalam kesulitan, saya tahu bahwa Tuhan tahu kalau saya sedang sulit. Dan Tuhan tahu itu bagi saya sudah cukup. Jadi karena saya tahu kalau Tuhan tahu saya sedang butuh, bagi saya Tuhan tahu itu sudah cukup. Karena Tuhan tidak bisa ditahan daya menolongnya. Tuhan tidak bisa ditahan daya Rahman Rahimnya. Tuhan tidak bisa ditahan daya kasih sayangnya. Jadi Tuhan itu nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa diganggu, nggak bisa dipenging. Tuhan Maha menolong, ya pasti menolong. Tuhan Maha kasih sayang, ya pasti kasih sayang. Tuhan Maha memberi, ya pasti memberi. Itu nggak bisa nggak bisa apa ya, nggak bisa dilarang dan nggak bisa dipengaruhi, apa ya istilahnya itu. Jadi kalau kita punya kesulitan, Tuhan tahu, selesai gitu. Itu namanya the power of yakin. Nah, nanti cari video saya, ada di feed saya itu. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tahu apa-apa yang kita sulit, ya sudah cukup. Tuhan sudah tahu kok, jadi kita nggak repot-repot.